Halo, selamat datang di Klub Literatur Arjuna. Kalian mungkin pernah lihat ada beberapa orang yang kelihatannya sangat ahli di bidang tersebut. Dia berbicara seakan-akan dia orang yang paling ahli di bidang tersebut, tapi ternyata dia hanyalah omdo alias omongan doang. Hal ini sering banget kelihatan gitu, apalagi di sekitar masyarakat kita itu fenomena tersebut tuh kejadiannya di bapak-bapak yang kalau kalian lihat itu dia itu mungkin ya biasa saja gitu pengetahuannya, tapi berbicaranya seakan-akan yang paling tahu gitu. Hal ini gampangnya disebut bias kognitif atau istilah kerennya adalah Dunning-Kruger effect, di mana individu dengan pengetahuan atau kalian rendah dalam suatu bidang itu cenderung melebih-lebihkan kemampuannya. Kayak contoh, misalnya kalian pernah lihat ada orang yang kerjaannya itu cuma nongkrong di pos ronda, tapi giliran disuruh melakukan pekerjaan misalnya benerin peralatan elektronik, dia seakan-akan bilang kalau dia itu yang paling ahli gitu, padahal kenyataannya tidak. Efek ini pertama kali dikemukakan oleh David Dunning and Justin Kruger pada tahun 1999. Ya, fenomena ini paling sering sih kalau kita lihat tuh bahkan dari pendidikan, pekerjaan hingga opini publik di media sosial. Yang mungkin video yang dibuat ini dilakukan oleh orang yang terkena Dunning-Kruger effect itu sendiri. Secara singkat, fase-fase Dunning-Kruger itu ada fase-fasenya. Yang pertama itu adalah puncak ketidaktahuan atau peak of Mount Stupid. Lalu yang kedua adalah lembah keputusasaan atau the valley of despair. Ini cuma literal translate-nya. Gue nggak tahu istilah Indonesia yang benar itu apa. Mungkin kalian bisa komen di bawah sini. Lalu ada pencerahan atau slope of enlightenment, dan dataran keahlian atau plateau of sustainability. Kita mungkin akan bahas satu-satu ya dari fase-fase berikut. Yang pertama adalah puncak ketidaktahuan. Pada tahap awal ini, ketika seseorang belajar suatu bidang, misalnya contohlah ambil bidang matematika. Dia belajar bidang tersebut, belajar matematika dasar. Ambil contohlah dia kuliah matematika. Dia belajar matematika dasar selama 1 semester, yang sebenarnya yang dipelajari adalah hal-hal dasar gitu dalam matematika. Omongannya adalah seakan-akan kalau dia itu sudah hampir lulus dari program studi tersebut. Atau mungkin kalian pernah dengar juga kayak anak SMA yang sudah mau kepikiran untuk bikin skripsinya sendiri dan sudah punya target, misalnya aku ingin lulus 3,5 tahun ya. Terdengar ambisius sekali, tapi tidak semuanya itu tahu dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, karena seorang individu ini kurang pemahaman mendalam dari dalam bidangnya, dia sudah berbicara seakan-akan aku ini adalah yang paling ahli dalam kalkulus misalnya gitu. Dan mereka akan menganggap dirinya itu lebih ahli daripada yang sebenarnya gitu. Pada fase ini paling seringnya itu mereka meremehkan kompleksitas topik yang mereka pelajari. Bahkan yang paling sering itu bisa sampai merendahkan orang lain yang bahkan sebenarnya itu lebih ahli gitu, hanya karena mereka lebih pede kalau mereka itu adalah ahli dari bidang tersebut. Yang selanjutnya adalah lembah keputusasaan. Ini nih adalah fase dimana ketika kita sudah belajar lebih dalam lagi tentang bidang tersebut. Misalnya kita ambil contoh kalkulus. Dalam kalkulus itu ada turunan dan integral. Pada dasarnya untuk turunan dan integral itu cukup mudah ya kan, ya turunkan saya misalnya x pangkat 2 kalau diturunkan adalah 2x gitu. Lalu kalau integral x pangkat 2 kalau diintegralkan itu misalnya 1/3 x pangkat 3 plus konsonan atau sebuah nilai yang belum diketahui. Tapi ketika kita belajar lebih dalam lagi, kita akan menemukan bahwa turunan tidak hanya sebatas itu dan integral tidak hanya sebatas itu. Misalnya ada integral ganda, integral lipat, lalu integral apalagi trigonometri, yang mana itu cukup memusingkan sekali karena tidak sesederhana itu. Ada juga turunan trigonometri atau ya lain-lain. Nah, ketika individu itu mulai belajar lebih dalam, mereka menyadari berapa luasnya bidang tersebut gitu. Kepercayaan diri mereka itu cenderung menurun drastis sih kalau bisa di fase ini. Ketika mereka sudah tahu, wah ternyata sulit sekali untuk melakukan integral lipat, trigonometri atau turunan trigonometri, mereka akan menyadari kalau misalnya di fase ini tuh ilmu mereka tuh masih cetek. Disinilah makanya disebut valley of despair, karena mereka putus asa. Apa yang mereka pelajari ternyata masih sangat kecil dibandingkan dengan bidang itu sendiri, yang mana masih sangat luas dan itu belum seberapa gitu. Nah, di fase sulit ini karena mereka mulai menyadari keterbatasannya, level confidence mereka itu sangat turun drastis dibandingkan pada fase pertama. Lalu yang selanjutnya adalah lereng pencerahan atau slope of enlightenment. Nah, di sini tuh mereka akan merasa lebih pede karena mereka sudah belajar lebih baik, mereka sudah menyerap lebih banyak ilmu dari bidang tersebut. Kalau misalnya kita ambil contoh yang sebelumnya itu adalah bidang matematika, kalkulus misalnya, mereka sudah tahu, wah ternyata begini untuk integral trigonometri
lalu turunan trigonometri atau ini. Dan kemudian mereka juga mulai menyadari bahwa turunan tidak hanya sebatas turunan, tapi ada persamaan linearnya juga, ada persamaan-persamaan yang sebenarnya lebih kompleks. Namun karena mereka sudah belajar lebih giat, lebih mendalam, mereka sudah paham, level kepercayaan diri mereka itu sudah naik, tapi tidak seperti pada fase pertama, yang mana mereka merasa mereka mampu, tapi karena merasa masih memiliki keterbatasan dalam bidang tersebut, tidak sebesar pada fase pertama. Nah, di fase ini tuh mereka mulai memahami kompleksitas dari topik dan menyadari bahwa pembelajaran adalah proses yang berkelanjutan. Jadi di sini tuh biasanya fase-fase orang yang sudah ini, kalau mahasiswa udah mau semester akhir gitu. Ya, yang mana ketika kita sudah ada di proses ini, maka belajar adalah bukan sebuah tuntutan lagi, melainkan biasanya sudah menjadi kebutuhan. Mereka sudah merasa tidak dituntut lagi harus belajar, misalnya persamaan matematika ini tuh hanya untuk lulus UN, tapi karena mereka tuh ingin mempelajari bidang tersebut. Di sini biasanya kita sudah menemukan passion kita di bidang tersebut gitu. Kalau misalnya matematika, kamu akan suka pada bidang matematika. Kalau misalnya kamu sudah di fase ini, ketika kamu belajar fisika, kamu akan suka dengan bidang fisika. Lalu selanjutnya ada di fase dataran keahlian. Di sini karena kita sudah belajar dengan lebih mendalam lagi di bidang tersebut, nah si individu ini akan memiliki pemahaman yang lebih dalam, dan mereka akan merasa confidence levelnya mungkin akan selevel dengan pada fase pertama, tapi biasanya tidak setinggi pada fase pertama. Mereka memiliki kepercayaan diri yang lebih stabil di fase ini, tetapi tetap diimbangi dengan kesadaran akan keterbatasan dan kekurangan dan kebutuhan untuk belajar gitu. Jadi kalau misalnya bedanya dengan fase pertama, kalau fase pertama itu merasa aku tidak butuh belajar lagi, aku sudah sangat pintar, aku adalah yang paling ahli dalam bidang ini di negeri ini. Tapi kalau misalnya di fase keempat ini, fase terakhir dari Dunning-Kruger effect, mereka akan merasa bahwa wah, aku percaya diri kalau misalnya aku bisa melakukan ini, tapi sepertinya jika ada sesuatu, aku akan mencoba cross check terlebih dahulu, aku akan coba belajar terlebih dahulu apakah kemampuanku akan menjawab kebutuhan dari permasalahan ini atau tidak. Ya, itulah fase-fase dari Dunning-Kruger effect ya. Menurut kalian sendiri, kalian berada di fase berapa gitu? Kayaknya sih banyak orang-orang di Indonesia tuh yang berada di fase pertama ya. Ya, namanya juga baru belajar. Oke, sekian dulu dari Klub Literatur. Terima kasih.